Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan jauh banget ke planet ke-8 sekaligus planet terakhir dari matahari. Sebuah dunia dengan warna biru yang indah banget, tapi juga punya cuaca yang super ekstrim. Ada yang unik nih dari Neptunus dibanding semua planet lain di tata surya kita. Planet ini bukan ditemukan sama orang yang lagi iseng lihat teleskop loh. Penemuannya justru pakai alat yang paling canggih. Matematika. Yap, beneran, pakai hitung-hitungan. Oke, kita bahas ceritanya ya. Jadi gini, coba kita mundur ke awal tahun 1800-an. Waktu itu, para astronom lagi pada pusing. Mereka lihat planet Uranus kok orbitnya aneh, goyang-goyang terus. Seolah-olah ada sesuatu yang nggak kelihatan lagi narik-narik dia. Akhirnya, dimulailah sebuah perlombaan. Setelah bertahun-tahun perhitungan yang rumit banget oleh dua ahli matematika, prediksinya Le Verrier lah yang akhirnya berhasil menuntun para astronom untuk mengarahkan teleskop mereka, dan boom, ketemulah si planet biru ini. Kalau Uranus, si kembarannya itu planet yang relatif kalem, nah Neptunus ini kebalikannya. Dia adalah rumah bagi cuaca paling ekstrem dan paling dinamis di seluruh tata surya. Nggak ada tandingannya. Biar kebayang ya, badai paling dahsyat yang pernah ada di bumi itu rasanya cuma kayak angin sepoi-sepoi kalau kita bandingin sama apa yang terjadi setiap hari di Neptunus. Angin di sana bisa mencapai kecepatan 2.100 km per jam. Itu lebih kencang daripada kecepatan suara, bahkan lebih kencang dari jet tempur. Gila banget. Waktu wahana Voyager 2 lewat, dia sempat memotret badai raksasa segede planet bumi yang disebut bintik gelap besar. Tapi yang bikin kaget, cuma 5 tahun kemudian, waktu teleskop Hubble ngintip lagi, badai itu udah hilang. Ini bukti betapa cepat dan brutalnya atmosfer Neptunus bisa berubah. Nah pertanyaannya, dari mana datangnya semua energi buat cuaca segila itu? Jawabannya ada di dalam. Neptunus punya sumber panas internal yang misterius, yang bikin dia memancarkan energi 2,5 kali lebih banyak daripada yang dia terima dari matahari. Oke, kita udah lihat luarnya yang penuh badai. Sekarang gimana kalau kita coba nyelam ke dalam? Sebenarnya apa sih isi dari si raksasa es ini? Jadi, strukturnya tuh berlapis-lapis. Ada atmosfer gas di bagian paling luar, terus di bawahnya ada mantel tebal yang super panas dan padat. Isinya campuran es dari air, amonia, dan metana. Dan di paling pusat, ada inti batuan padat yang ukurannya lebih besar dari bumi. Nah, bagian yang paling keren ada di mantelnya. Ada sebuah teori yang luar biasa. Katanya, ribuan kilometer di bawah sana, tekanannya itu begitu kuat sampai bisa memecah molekul metana dan menciptakan hujan berlian. Beneran, hujan berlian sungguhan. Keanehan Neptunus gak berhenti di planetnya aja. Lingkungan sekitarnya, dari mulai bulan sampai cincinnya, itu juga sama anehnya. Kita mulai dari bulan terbesarnya, Triton. Bulan yang satu ini bisa dibilang pemberontak sejati di tata surya. Orbitnya Triton itu terbalik, berlawanan arah dari rotasi Neptunus. Ini jadi bukti kuat kalau Triton itu dulunya bukan bulan asli Neptunus, tapi kemungkinan planet kerdil yang diculik oleh gravitasi Neptunus. Dan sekarang, dia pelan-pelan lagi ditarik mendekat untuk akhirnya hancur lebur. Dan bukan cuma bulannya yang aneh, cincin Neptunus juga gitu. Tipis, redup, enggak rata, dan kayaknya enggak stabil. Cincin-cincin gelap ini punya beberapa bagian yang lebih terang dan menggumpal yang disebut busur. Tapi sayangnya, pengamatan terbaru nunjukin kalau cincin ini lagi dalam proses menghilang. Mungkin dalam 100 tahun lagi, beberapa busur ini udah nggak ada. Tapi di balik semua keanehannya, Neptunus punya peran yang super penting. Dia bukan cuma planet terakhir, tapi dia juga adalah penjaga gerbang gravitasi di ujung tata surya kita. Gravitasinya yang luar biasa besar itu mengunci jutaan benda es di luar sana, termasuk si planet kerdil Pluto, ke dalam orbit yang stabil dan teratur. Bisa dibilang, dialah yang jadi polisi lalu lintas di sabuk Kuiper, mencegah tabrakan besar dan menjaga semuanya tetap teratur. Nah, ini yang bikin kita mikir. Neptunus itu dulunya cuma hantu di atas kertas para matematikawan sebelum akhirnya benar-benar kita lihat. Kisah ini ngajarin kita kalau kita bisa menemukan sebuah dunia cuma dari pengaruhnya yang tak kasat mata. Jadi pertanyaannya, kira-kira hantu apa lagi yang masih menunggu di luar sana, di kegelapan, yang diam-diam ikut membentuk alam semesta kita, dan cuma menunggu untuk dihitung?